Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan, ini janjiku, ku mau tinggalkan dunia ini. Ku mau hidup kudus sepertimu, selalu ada di hadiratmu. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi roti yang terpecah, ku mau jadi anggur yang tercurah, ku mau membawa jiwa-jiwa yang hilang kembali padamu, Tuhan. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi berkat bagi sesama.
hidupku, Tuhan. Ku mau jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Mulia, Allah Bapa yang Maha Agung, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa di sorga, di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu ya Tuhan, atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6, ayat 17, ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kemudian di dalam ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita benar-benar menyadari bahwa supaya kita bisa diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak Allah yang akan diperkenankan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya, maka ada harga yang harus kita bayar. Ya saudaraku, dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita harus bersedia memisahkan diri kita dari dunia ini. Sekali lagi saya ulang, kita harus bersedia memisahkan diri kita dari dunia ini. Artinya kita sudah tidak boleh lagi hidup sama seperti hidup orang-orang dunia pada umumnya. Kehidupan kita sebagai anak-anak Allah itu sudah berbeda. Firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Artinya kita sudah tidak boleh lagi memiliki kehidupan yang sama dengan kehidupan orang-orang dunia pada umumnya. Ya, sudah tidak boleh lagi. Kalau dikatakan keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, berarti kita harus mengambil keputusan melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, mengambil keputusan supaya tidak hidup lagi sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Kita harus memiliki hidup yang berbeda, hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga, sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Perhatikan itu, kita harus memiliki hidup yang berbeda, hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga, sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Firman Tuhan katakan, dan janganlah menjama apa yang najis. Artinya kita tidak boleh mengotori diri kita, kita tidak boleh mencemari diri kita dengan kehidupan dunia yang menajiskan kehidupan kita. Atau dengan kata lain, jangan mengotori diri kita, mencemarkan diri kita dengan kehidupan dunia yang pada akhirnya membuat hidup kita dipandang tidak layak atau tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita harus berani memisahkan diri, artinya harus berani meninggalkan dunia ini dengan segala kehidupannya, termasuk di dalamnya.
dengan segala kenikmatan hidup dunia, kesenangan hidup dunia, itu harus kita lepaskan. Barulah Allah Bapa di sorga bisa menerima kita, ya. Kita diterima sebagai anak-anak Allah. Sebab firman Tuhan katakan, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudaraku, ini merupakan sebuah ketetapan yang tidak boleh kita langgar. Perhatikan itu. Kalau kita tidak mau meninggalkan dunia ini, Allah tidak akan menerima kita. Sebab dikatakan, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Artinya kalau kita masih mencemari kehidupan kita, mengotori hidup kita dengan kehidupan dunia, kita masih serupa dengan dunia, Allah tidak bisa menerima kita sebagai anak-anaknya. Di dalam ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar, tidak gampang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Tidak gampang mengaku diri sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Ya, jadi saat ini mari kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita itu sudah layak menjadikan kita sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga atau belum? Karena ini tidak gampang loh. Kalau kehidupan kita masih terikat dengan dunia ini, berarti kita tidak layak mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Sebab menjadi anak-anak Allah itu harga yang harus kita bayar, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Selama ini kita hidup sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Dari cara hidup kita bisa menunjukkan bahwa kehidupan kekristenan itu begitu mudah. Kekristenan itu begitu gampang. Maksudnya begini, banyak orang berpikir yang penting sudah menjadi orang Kristen atau orang percaya, nanti kalau mati pasti masuk surga. Banyak orang yang berpikir seperti itu, saudaraku. Dan orang Kristen yang memiliki pola pikir yang seperti itu, karena mereka sudah terlanjur menerima pengajaran yang salah tentang hidup kekristenan. Sebab hidup kekristenan itu tidak segampang atau tidak semudah yang kita pikirkan selama ini. Sebab ketika kita hidup sebagai orang Kristen berarti kita harus sadar segenap hidup kita itu sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Artinya kita sudah tidak boleh lagi menggunakan kehidupan kita ini untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sudah tidak boleh lagi. Firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, apapun yang kita lakukan itu harus memuliakan Allah. Dengan demikian mari kita periksa hidup kita. Kita periksa diri kita. Apakah setiap perbuatan kita, semua yang kita lakukan itu, Allah ikut menikmati itu atau tidak? Memuliakan Allah atau tidak? Ini yang tidak kita sadari. Sebab selama ini yang kita lakukan, asal kita merasa senang, kita merasa dipuaskan, kita merasa apa yang kita buat itu mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita. Kita lakukan itu, kita menikmati itu tanpa memikirkan perasaan Allah Bapa di sorga. Cara kehidupan seperti inilah, saudaraku, yang seringkali terjadi di dalam hidup kita. Padahal seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 tadi, ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu artinya kita sudah tidak berhak lagi menggunakan kehidupan kita untuk menikmati dunia ini,
kalau itu tidak menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Kalau apa yang kita lakukan itu tidak sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Kita harus sadar akan hal ini, saudaraku. Kalau kita mau menyadari akan hal ini, baru kita bisa mengerti. Ternyata hidup kekristenan itu tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Karena berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini itu tidak gampang, saudaraku. Tetapi harus dilepaskan. Seorang seperti Rasul Paulus, supaya bisa memperoleh Kristus. Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itu yang ditulis di dalam Filipi 3 ayat 7. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pesan yang sangat kuat dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita masih menikmati hidup dunia ini, kalau kita tidak menganggap bahwa kehidupan dunia ini hanya merupakan kotoran atau sampah yang bisa mencemari kehidupan kita, yang pada akhirnya akan membuat kita tidak bisa memperoleh Kristus. Tidak memperoleh Kristus itu sama dengan tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Maka itu akan membuat hidup kita terpisah dari Allah di kekekalan nanti dan terbuang ke dalam api kekal. Ini yang mengerikan. Mari sadar, mari bertobat, tinggalkan dunia ini sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami, supaya kami terus berjuang untuk merubah diri dan memiliki hidup yang benar-benar sama seperti Kristus. Kami rindu kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, memberkati kehidupan kami dan menyertai hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.